pada tanggal 19 Desember 1948, pasukan Belanda melakukan penyerangan ke Yogyakarta yang kemudian kita kenal sebagai agresi militer Belanda kedua. Bersamaan dengan itu, pasukan Belanda yang berkedudukan di Gonggong sejak agresi militer Belanda pertama mulai bergerak ke arah timur menuju Purworejo. Kemudian, pasukan Belanda dari Brigade W membagi diri menjadi 3 batalion. Batalion 1 bergerak menuju Magelang, Batalion 2 tetap tinggal di Purworejo, dan Batalion 3 bergerak ke selatan menuju Yogyakarta melewati Wates. Pasukan Belanda yang sedang bergerak ke Wates tidak bisa melanjutkan perjalanan karena jembatan Purworejo telah terhenti, sehingga mereka mengikuti Batalion 1 yaitu menuju Magelang. Malam hari 19 Desember 1948, setelah mendapat kabar bahwa Belanda sudah menuju kota Yogyakarta, maka para pejuang Magelang mulai melaksanakan siasat bumi hangus. Gedung-gedung kantor pemerintah, markas-markas, instansi militer, sekolah-sekolah, dan gedung penting lainnya kecuali tempat ibadah di bumi hangus. Pasukan pejuang mundur ke sekitar pinggiran kota Magelang, dan pasukan Belanda masuk ke Magelang melalui kecamatan Salah. Hari ini 19 Desember 1948, Belanda telah menyerang dan menduduki kota Yogyakarta. Selain itu, Magelang juga menjadi sasaran pendudukan, dan untuk itu, sebagian pasukan Belanda dari arah Purworejo telah bergerak menuju Magelang. Kekuatan militer kita saat ini terbatas untuk dapat mengimbangi kekuatan pasukan Belanda. Adapun langkah yang akan kita ambil adalah menarik mundur pasukan, taktik bumi hangus dan gerilya, agar Belanda tidak dapat leluasa bercokol di Magelang. Lantas, langkah pertama kita apa, Pak? Kita mundur dari kota sambil melakukan bumi halus pada beberapa wilayah. Koyang toh? Kau bawa beberapa orangmu untuk membakar sebagian taksi militer dan kader school, sebagian gedung kantin militer. Diadi, Arlan, dan Cijan, kalian dan pasukan masing-masing bakar gedung kantor Kawadanan Bandungan, gedung sekolah rakyat, gedung pengadilan Boton, gedung Mulu, Alhambra Theater, dan gedung-gedung di sepanjang Boton. Saiman, Giwi, dan Parti, kalian dan pasukan masing-masing membakar Hotel Nitaka, gedung-gedung di sepanjang Pengkoran, gedung markas mobil brigade di Karsianan, markas Alri, kantor dan pendopo Kabupaten Magelang, gedung Balai Pemuda, gedung Asia Raya, Hotel Rose, gedung Susteran, gedung Mosvia, dan kantor polisi di Kejuruan. Kalau ada gedung lain di sekitar tempat kalian yang sekiranya nanti dapat digunakan oleh Belanda, bisa juga kalian bakar. Tetapi ingat, jangan sampai membakar tempat ibadah apapun. Sejak hari Senin pagi, tanggal 20 Desember 1948, kota Magelang menjadi lautan api akibat siasat bumi hangus. Di samping pasukan yang mengundurkan diri dan siap mengadakan perang gerilya, rakyat kota pun berbondong-bondong mengungsi keluar kota. Pada Rabu sore tanggal 22 Desember 1948, semua pasukan yang masih berada di dalam kota atau masih melaksanakan bumi hangus supaya segera keluar meninggalkan kota. Sebab
jembatan Sungai Progo akan segera dihancurkan dengan trek bom. Tanggal 22 Desember 1948, Belanda masuk kota Magelang dari arah Yogyakarta dan Purworejo. Pasukan Belanda terus mengejar keluar kota, tetapi di Kalian Krik mendapat perlawanan sengit dari pasukan pejuang. Dua pesawat capung Belanda terbang berputar-putar di atas Kalian Krik. Beberapa saat kemudian, pesawat capung itu terbang rendah sambil menembakkan rentetan senapan otomatis yang diarahkan ke rumah-rumah penduduk. Dua penduduk Kalian Krik tertembak mati, yaitu Ribut dan Supardi yang sedang hamil tua. Sementara itu, di pasar Kalian Krik ada beberapa anggota pasukan Siliwangi yang sudah mempersiapkan senjata jenis metralo yang ditembakkan ke arah pesawat capung tersebut dan berhasil menjatuhkan di sekitar pasar Kalian Krik. Keadaan Magelang yang genting berangsur-angsur normal kembali. Namun di balik itu, baik pasukan TNI maupun pasukan dari badan-badan pelaskaran yang mampu, para penelitian dan dapat bersama-sama menyerang kebutuhan tangsi pasukan. Pada siang hari, ada beberapa tentara atau laskar yang menyamar menjadi pedagang atau apa saja dan pergi mendekati tangsi-tangsi Belanda di kota untuk menyelidiki keberadaan dan kekuatan pasukan Belanda. Alhamdulillah ape, aku sak keluarga mulai omah yuk. Walah omah domawut rewet kabeh. Ra ono sing ngopeni. Sampeyan dhewe piye kabare? Alhamdulillah yuk padha apike. Iki wis mulai dodolan meneh ning pasar. Ha padha omahku yo rewet ra karuan ning aman. Ya wis nek ngono yuk, aku tak ngaret sik ya. Oh yo, sing hati-hati yo yuk, aku yo meneng pasar. Bagaimana hasil pengamatanmu? Belanda kelihatannya agak lengah. Penjagaan sudah tidak terlalu ketat dan mereka terlihat lebih santai. Patroli seringkali keluar kota,
sementara di dalam kota malah agak jarang. Baiklah, setelah dari sini kita melapor ke markas. Komandan ingin sekali membuat Belanda itu merasa tidak nyaman dalam pendudukannya.